Assalamualaikum, selamat pagi sahabat cuan yang di hati saya. Pagi ini saya akan mengupas tentang bagaimana mensikapi kondisi pasar yang seperti ini. Nah, itu prinsipnya tetap kita bisa ambil cuan. Yang penting bagaimana sikap kita merespon kondisi pasar dan sentimen yang ada di pasar pagi ini. Lalu bagaimana sih caranya? Kita hari ini mulai melihat tadi malam itu indeks Dow Jones-nya minus 2,67%, kemudian untuk minyaknya minus 14,8%. Nah, kata kuncinya apa sih yang akan naik, saham apa yang akan turun? Nah, minyak ini bukan faktor yang utama dalam menentukan kenaikan atau penurunan IHSG. Minyak hanya berpengaruh total itu jika pasar naik cuma 15% saja. Nah, lalu bagaimana untuk memilih dan memilah dan kemudian kita enter saham apa yang bisa naik? Nah, itu tetap ada kuncinya, meskipun banyak technicalis atau banyak cara analisa teknikal, tapi apapun analisa teknikal itu kuncinya cuma dua, menentukan support dan resist titik, entah itu pakai robot, entah itu pakai teknik kontrarian, entah itu kamu sebagai trader yang berkarakter investor, ataupun kamu trader yang berkarakter breakout. Nah, itu nggak masalah, yang penting tetap cuan. Balik lagi mangan ramangan, yang penting cuan. Artinya bahwa cuan yang kita lakukan itu bukan sekedar untuk mencari cuan, tapi cuan bagaimana kita bersama-sama bisa cuan dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak cuan apa tidak makan, Mbak? Bukan seperti itu. Mangan ramangan artinya cuan nggak cuan pun tetap makan, itu karena kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan biologis kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan pagi ini adalah dengan mengamati saham-saham yang berkorelasi negatif. Saham itu ada yang berkorelasi negatif, ada berkorelasi positif. Maksudnya seperti apa, Mbah, yang berkorelasi positif? Saham yang berkorelasi positif adalah yang saham kenaikannya dan penurunannya seirama atau linier dengan IHSG. Saham yang berkorelasi negatif adalah saham-saham yang penurunannya dan kenaikannya itu berlawanan arah dengan IHSG. Apa ada, Mbah? Tentu ada, karena ada siang, ada malam, ada rugi, ada untung. Nah, cuma ini masalah jam terbang. Seberapa cermat kamu bisa memanfaatkan momentum ini, seberapa cerdik dan seberapa ketepatan kamu mengeksekusi sesuai dengan sinyal yang keluar. Sinyal yang keluar ketika sinyal beli itu ya beli, sinyal jual yang jual. Saya nggak perlu berpanjang lebar. Yang bisa kita amati pagi ini adalah saham-saham masih seperti rekomendasi saya yang kemarin. Kalau teman-teman teliti, cermat apa yang saya tulis, ketika ada gambar kucing itu di bagian bawah yang saya sebut pertama adalah sesuai prioritas, yaitu BRPT. Hari ini BRPT agak rapat. Jika itu diibaratkan jalan raya, agak penuh, sesak oleh antrian atau aktivitas transaksinya. Kenapa? Karena setara kriterianya BRPT itu memenuhi teknikal atau persepsi untuk naik bagi mereka yang berprinsip teknikal konvensional. Apa yang dilakukan teknikal konvensional? Kok Mbah bisa ngomong? Pikirannya itu adalah sudah memenuhi syarat untuk membeli spekulatif buy untuk teknikal yang konvensional. Teknikal konvensional ini kecenderungannya adalah satu, membeli di atas harga support. Nah,
Kedua, membeli juga di atas harga breakout, karena breakout yang baru adalah support yang baru bagi technical konvensional. Lalu ini masih banyak kelemahannya. Tidak saya kupas secara gamblang di sini karena nanti waktunya nggak cukup, kita terlalu banyak ngomong kelemahannya apa jika kita berperilaku sebagai trader konvensional. Ini kita nggak bahas secara detail, tapi saya cuma menunjukkan secara sederhana angka-angka yang mereka sukai. Angka-angka yang mereka sukai bagi trader konvensional adalah saat ini nanti ini dianggap sudah pullback. Secara teknikal sudah ada pembalikan harga ke atas, atau dalam bahasanya mereka adalah engulfing bullish. Nah, engulfing bullish dalam sesaat kita bisa manfaatkan momentum itu. Lalu kalau sesuai dengan trik cuan, kita tidak serta-merta atau kita buru-buru menghantam dengan kekuatan kita sepenuhnya, bukan itu. Prinsipnya kita bukan itu. Seperti makan pun sehari ada 3 kali. Nah, untuk apa yang sikap kita tentang BRPT ini adalah kita santai saja. Tetap misalkan kemarin teman-teman sudah memiliki posisi di 900-an 70 mungkin 980, ketika di bawah turun pun teman-teman di warna merah saat itu beli semua karena mereka semua dalam satu komando bagi short. Nah, lalu bagaimana teman-teman yang belum profit taking kemarin? Tidak apa-apa karena sinyalnya memang belum keluar di sesi kedua pun. Lalu bagaimana saat ini sikapnya bagi teman-teman yang belum yang sudah punya? Nanti cara mengamatinya di mana? Cara mengamatinya adalah di angka 1030 sampai 1090. Itulah titik yang disukai oleh trader konvensional. Dia nanti kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan haga rame-rame ketika harga sudah nyentuh 1030 dan 1090. Lalu di harga selanjutnya yang diamati atau dipakai patokan untuk resisten selanjutnya adalah 1130. Di 1130 itu nanti dia berprinsip atau berpedoman bahwa kalau dia itu lewat, maka dia akan terus, tidak akan menjual atau tetap mengholdnya untuk sampai hari selanjutnya. Lalu apa yang kita lakukan? Teman-teman boleh juga ikut ketika kemarin tutupnya di 1015. Teman-teman juga boleh ikut spekulasi buy. Yang penting caranya MM sesuai yang diajarkan Mbah Giso di trik cuan. Jangan membeli saham di satu harga, itu akan membuatmu idiot. Kenapa idiot? Karena kamu tidak ingin kehilangan uang. Kenapa kamu bisa idiot? Karena kamu ingin segera yang saham yang kamu beli, kamu beranggapan langsung naik dan kamu langsung cuan. Itu yang membuatmu idiot dengan enter HK di satu harga dengan kekuatan penuh. Lalu jika diturunkan, teman-teman bisa saja nanti beli di ARB. Titik-titiknya adalah itu tadi. Ya, kalau ARB misalnya 9.950, ketika harga 115 sudah ke atas, maka di 1030 dan sampai 1090 ketika trader konvensional beli, teman-teman boleh ikut beli nanti, tapi harus jual lebih cepat sesuai sinyal yang saya ajarkan. Nah, selain BRPT Mbak, tapi landasan berpikir untuk BRPT tentang berkaitan dengan minyak, berkaitan dengan indeks Dow Jones tidak saya kupas di sini. Nanti kepanjangan, terlalu panjang lebar, mirip bakul jamu di alun-alun. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Boleh dicermati untuk kimia farma. Tapi kimia farma ini sebenarnya lebih enaknya itu besok kita beli, tapi nggak apa-apa, kita supaya teman-teman bisa mulai mencermati dan berwaspada untuk mensikapi semua kejadian. Bisa juga misalkan kimia farma nanti kalau diarbekan ya beli aja, kalau tidak Mbak ya aja sebagian. Pokoknya jangan kekuatan penuh. Tapi kalau di 1090 sampai 1125 beli aja. Itu kita harapkan kita akan membeli mungkin hari
Kamis sore atau Jumat. Lalu untuk BCA, nah BCA ini habis baru bagi dividen sekitar 455. Untuk BCA kita tetap prinsipnya beli di bawah jual di atas, artinya nanti kita lihat bandarnya berani nggak buang di harga 24.950 sampai 24.700 atau bahkan bawahnya. Kalau di situ teman-teman boleh spekulasi beli kemudian lalu mantul dijual, itu kata kuncinya di BCA. Lebih tepatnya saya akan masuk BCA di hari Jumat, tapi kalau sekarang boleh nyicil nggak apa-apa. Kemudian untuk BBRI ini menarik Bang untuk seluruh rakyat Indonesia, kan sudah terlihat jelas bahwa support itu di 2440. Nah saya belum membeli satu lot, saya nggak masalah, satu lot dulu, nanti satu lot dulu itu nggak masalah, tapi saya akan minta beratkan untuk BRI mungkin di hari Jumat atau Senin itu tepatnya. Nah lalu ada lagi nanti saham yang di luar dugaan teman-teman adalah yang langsung naik. Nanti saya share karena ini saham cenderung gorengan dan mudah dipermainkan, itu langsung share. Nah yang setelah itu silakan catat. Nah kalau kita mau sedikit cerita kenapa harga minyak itu turun gratis di Fajar Future-nya. Ya, itu memang Fajar Future itu tidak ada batasannya seperti saham-saham yang ada di BI ini yang di listing ini, misalkan jumlahnya yang di listing 1000 lot. Nah, kalau di Future itu unlimited teman-teman. Jadi kita itu bisa buka misalkan tadi malam misalkan minyaknya sempat turun yang 14,8% itu, apakah seperti itu bisa untung? Itu bisa. Jadi ada caranya bagaimana memproteksi sebuah nilai atau nilai hedging atau melindungi sebuah nilai itu, atau dalam bahasa Islamnya bisa menjadi al-ta'awud. Al-ta'awud dalam syariah kalau itu ada diatur oleh fatwanya MUI, itu memang itu dihalalkan juga dalam hedging Islamik, itu juga ada semuanya. Tapi mereka yang baru memahami cuma hedging dan caranya aja, belum triknya yang secara detail, itu akan seperti menyibak air kena muka sendiri, itu hedging. Karena kita bisa buka posisi dua posisi yang berlawanan. Nah, rata-rata yang teman-teman pengelola perusahaan ini biasanya mereka yang taat tentang syariat Islam juga melakukan al-ta'awud. Al-ta'awud itu memang bagus ya, tapi kebagusan itu semua sebenarnya untuk memproteksi atau mengatur perdagangan kita ini yang sangat yakin dengan itu dengan proteksi nilai lindung tadi. Nah, tapi kalau ini tidak memahami seperti silet itu yang ada tajam di kiri dan kanannya, itu sangat berbahaya kalau kita melakukan hedging ini tidak secara tepat. Artinya seperti ini teman-teman, ketika teman-teman menganggap minyak itu harganya sudah murah, ketika menyentuh 18 dolar per MMBtu itu teman-teman pasti bukanya pikirannya langsung buy, itu aja ya, anggapnya pasti langsung mantul. Nah ternyata tidak, ketika ini tidak sesuai dengan prediksi kita turun. Nah ketika turun itu kita membuka posisi yang berlawanan dengan buy tadi, namanya adalah open sell, bukan close sell ya. Kalau open buy kemudian kita melakukan close sell ke bawah, misalnya posisi kita ada 18, ternyata di bawah turun 17, itu close sell teman-teman, itu namanya cut loss. Tapi bagaimana supaya tidak cut loss ketika kita sudah terbiasa melakukan perdagangan ekspor import? Caranya adalah hedging. Nah hedging cuma tahu caranya saja, nggak ngerti triknya, lebih bonyok lagi, lebih dasar bonyoknya.
karena yang diproteksi cuma sekian persen. Misalkan tadi yang 18 membuka posisi yang berlawanan ketika di 17 dengan open sell. Nah, bukan close sell ya. Kalau close sell itu namanya langsung selesai transaksi. Tapi cut loss $1. Tapi kalau open sell membuka posisi baru yang berlawanan, tapi buy-nya tadi dibiarkan tetap mengambang, tapi dikunci. Nah, menguncinya itu namanya open sell. Nah, cara ini yang dilakukan di prinsip Tai Chi. Nah, open sell-nya itu berapa dulu? Misalkan cuma open buy-nya 1 lot, kita akan melakukan bisa 4 lot untuk open sell. Nanti ditutup dengan close buy di di akhir dari kontrak future trading komoditas minyak ini. Misalkan ternyata di bawah turun, tinggal 17 tadi open sell-nya di bawah turun, padahal tadi 4 lot. Tadi 1 lot belinya di 18. Lah di bawah turun. Lah seneng kita. Kenapa seneng? Kita sudah melakukan double cover. Recovery yang double artinya kita melakukan hedging 4 kali lipat dari yang dibutuhkan. Tapi begitu turun terus, nanti kita langsung ketika titik minus 37 itu kita melakukan yang namanya close buy. Jadi pembukaan jual ditutup dengan pembelian. Kalau pembukaan beli ditutup dengan penjualan. Nah, itu trik. Kalau orang kurang memahami, melakukan hedging ini malah menjadi buah si malakama pula. Seberapa besar prosentasi hedgingnya? Apakah prosentasi hedging itu tadi sesuai dengan kebutuhan untuk ekspor ini atau lebih besar? Tapi kalau dalam dalam hedging Islam itu ada dasarnya, tidak boleh dilakukan semata-mata untuk spekulasi buy. Dia ada underlyingnya pula, ada penjaminnya pula. Lalu kalau ya seperti teman-teman itu trading yang pakai akun syariah begitu, memang dasarnya jelas. Fatwa ilmiahnya surat misalnya dari surat ke-5 Al-Maidah ayat 1, kemudian Al-Isra surat ke-7 ayat 34, kemudian pakai An-Nisa surat ke-4 ayat 27, begitu juga ada di Al-Azhar surat ke-59 ayat 15. Kemudian memang diperkuat lagi untuk penerjemahannya lebih detail. Ya, itu di dalam hadis Ibnu Majah juga ada. Kalau teman-teman ingin melakukan ta'awud, itu semua ada dasarnya secara Islam. Begitu betulah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu juga ada Imam Ahmad juga ada. Kemudian juga ada hadis lagi yang Al-Hakim, itu juga Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim. Semuanya memang itu boleh dilakukan, tapi boleh melakukan bukan berarti menguntungkan. Artinya boleh melakukan yang halal, tapi bukan berarti tidak ada mudaratnya. Ada yang halal tadi yang menimbulkan bencana juga ada, yang menimbulkan kebaikan ada. Tapi kata kuncinya adalah profesionalisme, kemampuan, sikap, pengalaman kita di pasar untuk melakukan hedging, kata kuncinya itu. Salam, saya Mbah Kiso.